Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 5 Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Haryadi, SPD MPD, akan menjabarkan materi tentang uraian fonem dan suku kata. Kelompok 5 yang beranggotakan Dewi Hovifah, Muhammad Iqbal, Ninis Rahmawati, Salsabila MP, dan Wahid Ilham. Uraian fonem. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa lafal yang bergantung pada tempatnya. Dalam kata atau suku kata, fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem itu dilafalkan secara lepas. Pada kata pola misalnya, fonem P diucapkan secara lepas, kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada pada akhir kata, fonem P tidak diucapkan secara lepas. Bibir kita masih tetap tertutup rapat waktu mengucapkan bunyi ini. Misalnya, suap, atap, dan katup. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia mempunyai dua variasi. Bahasa Indonesia sendiri mempunyai 28 buah satuan bunyi yang terkecil, berbeda makna, yang biasa disebut dengan istilah fonem, yang terdiri dari 6 buah fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Dan terdapat 22 buah fonem konsonan, yaitu B, P, D, G, K, S, dan lain-lain. 6 buah fonem vokal. Yang pertama, lafal vokal A. Vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibuka lebar-lebar menghundar. Yang kedua, lafal vokal I. Vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan dan tidak menghundar. Yang ketiga, lafal vokal U. Vokal U dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan untuk mulut dibenarkan. Yang keempat, lafal vokal E. Vokal E dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan untuk mulut lebih dilebarkan sedikit. Lafal vokal E dilafalkan dengan cara menjulurkan lidah ke depan dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan untuk mulut dilebarkan. Yang keenam, lafal vokal O dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan untuk mulut dibenarkan. Fonem konsonan. 1. Lafal konsonan B. Konsonan B dilafalkan dengan cara mulai mengadukkan kedua bibir rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua buah bibir itu terlepas. 2. Lafal konsonan B. Konsonan B dilafalkan dengan cara mula-mula mengetupkan kedua bibir rapat-rapat, lalu udara di dalam letupan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir itu terlepas. 3. Lafal konsonan T dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas. 4. Lafal konsonan D dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. 5. Lafal konsonan G dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit lunak. 6. Lafal konsonan K dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit lunak itu. 7. Lafal konsonan F dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. 8. Lafal konsonan Z dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. 9. Lafal konsonan S dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi atas, lalu udara dihembuskan keluar. 10. Lafal konsonan SY dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada gigi keras, lalu bunyi ujar dihembus keluar bergeser. Konsonan SY berasal dari bahasa asing. 11. Lafal konsonan KH dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada awal maupun akhir suku kata sama saja. 12. Lafal konsonan H dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada telinga kerongkongan, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada posisi awal ataupun posisi akhir suku kata adalah sama jelasnya. 13. Lafal
konsonan J dilafalkan mula-mula dengan cara menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar hingga daun lidah terlepas dari langit-langit itu. Konsonan J hanya pada posisi awal suku kata saja. 14. Lafal konsonan C dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar sehingga lidah terlepas dari langit-langit keras itu. Konsonan J pada awal suku kata sama saja. 15. Lafal konsonan M dilafalkan mula-mula dengan cara merapatkan kedua belah bibir atas dan bawah, lalu udara di dalam dihembuskannya keluar dengan cara melalui rongga hidung. Ucapannya pada awal dan akhir suku kata itu sama saja. 16. Lafal konsonan N dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Ucapannya pada posisi awal maupun akhir sama saja. 17. Lafal konsonan NY dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras, lalu udara dihembuskan keluar melalui rongga hidung. 18. Lafal konsonan ong dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. 19. Lafal konsonan T dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan menggerakkan ujung lidah itu. 20. Lafal konsonan L dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan cara melalui sisi kiri dan kanan lidah itu. 21. Lafal konsonan W dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan gigi bawah dan bibir atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskannya kedua belah bibir itu sehingga udara dapat keluar dengan bebas. 22. Lafal konsonan Y dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan dalam lidah pada langit-langit atas, lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan kedua lidah dari langit keras itu sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Cara menguraikan fonem. Yang pertama, catatlah bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Yang kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Yang ketiga, dengan kata kontras karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. Yang keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Yang kelima, anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Dan yang terakhir atau yang keenam, untuk bunyi-bunyi prosodi diberlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Suku kata. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa terdapat suku kata yaitu vokal dan konsonan. Suku kata adalah bagian dari kata yang diucapkan atau hembusan atas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi puncak suku kata. Puncak itu dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih. Meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terjadi atas satu vokal atau satu vokal dengan satu konsonan. Suku kata yang berakhir dengan vokal buka kurung ta tutup kurung v disebut suku buka, dan suku kata yang berakhir pada konsonan buka kurung ta tutup kurung vk disebut suku tertutup. Kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas satu suku kata atau lebih. Misalnya ban, bantu, membantu, memperbantukan. Betapapun panjangnya suatu kata, wujud suku yang membentuknya mempunyai struktur dan kaidah pembentukan yang sederhana. Suku kata dalam bahasa Indonesia dapat terdiri atas satu vokal, kedua satu vokal dan satu konsonan, yang ketiga satu konsonan dan satu vokal, yang keempat satu konsonan, satu vokal dan satu konsonan, yang kelima dua konsonan atau satu vokal, yang keenam dua konsonan, satu vokal dan satu konsonan, yang ketujuh satu konsonan, satu vokal dan dua konsonan, yang kedelapan tiga konsonan dan satu vokal, yang kesembilan tiga konsonan, satu vokal dan satu konsonan, yang kesepuluh dua konsonan, satu vokal dan dua konsonan, dan yang kesebelas satu konsonan, satu vokal dan tiga konsonan. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata seperti yang tercantum di atas. Karena bentuk suku kata yang terdapat pada nomor 6 sampai 11 pada dasarnya berasal dari kata asing, banyak orang yang menyelipkan fonem e untuk memisahkan konsonan yang berdekatan. Contoh, slogan, setrika, perangko diubah masing-masing menjadi slogan, setrika, perangko. Kecuali pada kata pungut, bahasa Indonesia tidak memiliki konsonan rangkap pada akhir kata.